يا مكة بثي الأنساما فضيوفك أهدوك وئاما ورياضك أهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلاما عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita buka pengajian ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bolin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan di belah sini masih kosong. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah. Masih diberikan kesempatan untuk hadir di majlis bulanan kita dalam rangka menambah wawasan keilmuan. Mudah-mudahan jadi bekal bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita berada di bulan Rajab, tanggal 2 ya. Kemarin tanggal 1-nya. Jadi bulan Rajab itu 1 dari 4 bulan yang Allah muliakan. Di surah At-Taubah ayat 69 itu dijelaskan, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara. Jadi bulan dalam catatan hitungan yang ditetapkan Allah itu ada 12. Nah dari 12 ini Allah pilih minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan mulia itu 3-nya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian 1 yang terpencil, yaitu bulan Rajab. Maka kata Allah, fala tadzalamu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan menzolimi diri kalian. Artinya kurangin perbuatan yang melanggar aturan. Di fala tadzlimu fihinna anfusakum itu menghindari maksiat sedapat mungkin. Karena pahala ditingkatkan, ya maksiat juga nilainya berlipat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Amalan-amalan yang biasa kita lakukan ya istiqomahkan. Tidak ada amalan khusus, tapi semua amal soleh itu Allah sukai. Yang wajib maupun yang sunnah.
Termasuk bagi yang rajin puasa, silahkan puasa. Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya itu bernilainya berlipat dibandingkan hari-hari atau bulan selain yang 4 ini. Yang rajin puasanya mau puasa Daud silahkan, atau mungkin tiap hari puasa juga nggak masalah bagi yang gemar berpuasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan bulan Rajab ini. Dan doa yang masyhur yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, maka persiapannya minimal dari Rajab dan Sya'ban. Semua persiapan yang dibutuhkan untuk optimalisasi Ramadan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan juga mudah-mudahan sehat ekonomi, biar Ramadannya ibadahnya nyaman dan aman insya Allah. Kemudian kita akan bahas hadis yang ke-11 dari Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadisnya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Hasan dan Ali. Ia berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Sampai di sini sabda Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini bisa kita hafal nih. Ayo sama-sama. Da' ma yaribuka. Sama-sama ikutin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sama kalimatnya, cuma dipakai ila ma la yaribuka. Sesekali ngapal hadis gitu kan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Udah hafal belum? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, nanti di hafal ya. Kalau kita hafal insya Allah dapat pahala juga gitu kan. Karena ini hadis Nabi. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Maksudnya ya kalau ragu jangan diikutin, tapi ikutin yang meyakinkanmu. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Hasan itu baik, sahih ya sahih, benar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Ini cucu dan juga kesayangan Rasulullah, anak dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ini Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri kan sepupuan sama Rasul ya.
Abu Thalib itu adiknya ayah Nabi Abdullah itu. Nah, beliau ini menjadi cucu kesayangan karena memang beliau tidak punya anak laki-laki yang hidup. Semua anak laki-laki beliau yang hidup wafat. Qasim, Tahir, Ibrahim itu wafat. Tersisa anak-anak perempuan Rasul, ada Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah sama Fatimah. Dari ketiganya nih yang punya anak itu anaknya Zainab nanti. Cuman nggak ada riwayatnya. Yang masih tersisa itu riwayat dari Fatimah. Fatimah punya anak Hasan, Husain. Yang perempuan juga banyak, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Ummi Kulsum. Cuman yang masyhur keturunannya dari Hasan dan Husain. Kalau Hasan itu keturunannya di sono, di Timur Tengah itu seperti Raja Yordania Al-Hashimi, itu keturunan dari Sayyidina Hasan. Juga di Mesir banyak, seperti Imam Ash-Sha'rawi itu keturunan Rasul dari jalur Hasan. Yang jali Jarul Husain banyak di Yaman yang hijrah ke kita, yaitu para habaib itu. Nah, meskipun hari-hari ini banyak yang menggugat keabsahan habaib itu, cuman kita nggak boleh ikut-ikutan dalam menggugat. Biarkan oknum-oknum yang berbohong itu urusan mereka. Karena Rasul itu pernah bersabda, kullu ansabin maqtu'un yaumal qiyamah illa nasabi ana. Seluruh nasab itu terputus di hari kiamat kecuali nasabku ini. Nah, makanya disebutkan di sini sibti Rasulillah, cucu dari Rasul. Meskipun jalur keturunan itu kan dari laki-laki kan, tapi di sini meskipun dari perempuan, dari putri beliau Fatimah, tapi punya keistimewaan sendiri. Karena Rasul itu berpesan kepada para sahabatnya untuk memuliakan keluarga Rasul. Nah, keluarga Rasul itu ya keturunan dari Fatimah itu. Nah, makanya silakan yang berdusta atas nama Habib itu mau urusan dia. Tapi yang benar itu memang benar. Rasul itu punya keturunan hingga hari kiamat. Nah, makanya ya mendingan kita salah tidak menuduh orang gitu kan, daripada benar kita salah gitu kan. Nanti kalau kita menyakiti keturunan Rasul, ya kira-kira kita diaku enggak sebagai umat Rasul? Enggak bakal. Karena Rasul itu benci kepada orang yang membenci keturunannya. Nah, termasuk nanti kan poligami boleh kan? Tapi ketika nanti Fatimah tuh mau diduakan oleh Sayyidina Ali, diduakan dengan keturunannya Abu Jahal lagi, udah muslimah, keturunan anaknya Abu Jahal udah muslimah. Tapi nanti Fatimah nggak suka, nah ngadu kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya Ali, demi Allah tidak boleh bersatu antara anak orang mulia dengan anak orang yang memusuhi Allah, meskipun dia udah muslimah. Maka Ali tidak pernah melakukan poligami karena Fatimahnya tidak rela. Nah, hingga nanti ketika Fatimah mau wafat, baru Fatimah berwasiat agar Ali menikah dengan si fulanah gitu kan, yang disukai oleh Fatimah. Jadi ada keistimewaan yang kata Rasul, siapa yang mencintai Fatimah maka Allah akan mencintainya. Siapa mencintai keluargaku maka Allah akan mencintainya. Makanya kita mau husnuzon aja. Silahkan ada yang berdusta, mungkin oknum ya,
mengaku-ngaku, karena ada ancaman dari Rasul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, mengaku-ngaku keturunanku termasuk di situ, maka hendaklah dia bersiap menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya tidak boleh kita suudzon kepada zuriyah Rasulullah. Sudah mereka biarkan sesuai dengan pengakuan mereka masing-masing. Yang penting kita menghormatinya saja. Karena keturunannya nyambung nanti. Kalau kita terputus, kan di akhir surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana seseorang menghindar dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya gitu. Kecuali keturunan Rasul itu tidak terputus gitu kan. Makanya kita husnuzon, kita tetap menghormati para habaib zuriyah Rasul itu, jangan ikut-ikutan menghujat mereka. Ini pesan dari kalimat sibti Rasulillah, disebut sebagai cucu Rasulullah meskipun anak dari anak perempuannya, bukan dari anak laki-lakinya. Begini, jadi kita punya anak perempuan, anak kita nih punya anak, berarti kan cucu kita. Dihujat oleh orang, dia mah bukan cucu kita, kira-kira perasaan kita gimana? Ya kita juga marah gitu kan. Masa meskipun anak dari anak perempuan kita, ya anak suaminya gitu kan, tapi kan terjadi percampuran antara suami dan istri itu, maka kita juga berhak mengklaim itu cucu kita. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan dalam biografi Hasan bin Ali ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah menggendong Hasan bin Ali. Jadi Hasan ini lahir 3 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Jadi masih muda belia ketika Rasul wafat itu. Nah, ini yang biasa ikut sholat bersama Rasul, yang pernah sujud lama gitu kan. Ternyata ada Hasan dan Husain di punggung Rasul. Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq ketika menggendong cucu Rasul ini, Hasan nih lebih mirip kepada Rasulullah dibanding bapaknya Ali bin Abi Thalib. Dilihat tuh wajah Hasan, Ali sama Rasul. Ini lebih mirip sama Rasul dibandingkan sama bapaknya. Ali hanya ketawa aja gitu kan. Memang cucu Rasul itu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perawakan dan sifat-sifat karakternya, Hasan dan Husain ini mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau dan adiknya Hasan Husain ini, kata Rasulullah, juga akan menjadi pemimpin para pemuda ahli surga. Nah, di surga kan ada para pemimpinnya. Yang dewasa ya Rasulullah, yang remaja, yang pemuda itu Hasan dan Husain. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan orang-orang mulia seperti ini. Kemudian silakan. Hasan ini juga memiliki kemuliaan dalam sikap. Jadi kata Rasulullah ketika memandang Hasan, ibni hada sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Rawahul Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul itu pernah bersabda, putraku nih, Hasan ini adalah seorang yang mulia. Mudah-mudahan Allah menjadikan dirinya sebagai orang yang
bisa mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan ternyata memang subhanallah, Hasan ini sepeninggal Sayyidina Ali yang gugur syahid, kemudian kaum muslimin membaiat beliau jadi khalifah, resmi dibaiat oleh kaum muslimin. Hanya saja saat itu kaum muslimin lagi terbelah dua, terpecah dua. Pengikutnya Ali bin Abi Thalib di Kufah dan pengikutnya Sayyidina Muawiyah di Damaskus. Jadi dua kelompok besar nih lagi berkonflik, konflik politik. Politik dari dulu memang ada harganya, yaitu konflik. Nah, Sayyidina Ali terbunuh, kaum muslimin mengangkat Hasan jadi khalifah, sementara Muawiyah juga diangkat khalifah oleh para pengikutnya. Ini dua kelompok besar ini sebelumnya berperang sangat hebat. Banyak yang gugur di kalangan kaum muslimin kala itu. Maka Sayyidina Hasan nih melihat kalau dilanjutkan nih, konflik akan terus berlanjut. Sehingga beliau legowo menyerahkan kekhalifahan secara penuh kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi secara resmi beliau itu khalifah yang sah. Tapi ingin melihat persatuan kaum muslimin, beliau mengundurkan diri dan menulis surat menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin secara mutlak kepada Sayyidina Muawiyah. Maka berakhirlah kemudian masa yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, berganti dengan masa kerajaan Al-Muluk, karena habis Muawiyah diangkat anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid meninggal, diangkat lagi anaknya Muawiyah bin Yazid, terus seperti itu. Nah, ini sekilas tentang Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai rawi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teks hadisnya yang kita hafal tadi itu kata beliau, hafiztu, aku menghafalnya. Jadi karena anak kecil ya masih muda, dia mendengar Rasulullah itu pernah mengatakan seperti itu kepada para sahabat-sahabat yang lain, dan Hasan termasuk yang mendengarnya. Maka kata beliau, aku menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, hadis yang singkat ini banyak sekali hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, Rasul menginformasikan bahwa kita punya hak untuk memilih. Nah, artinya kita harus menggunakan hati, pikiran, dan anggota tubuh kita dalam pemilihan sikap. Karena yang meragukan itu tidak baik. Kita harus melakukan sesuatu yang kita yakini. Nah, sebagai contoh kecil, dalam sholat, kadang kita diganggu oleh setan. Ini udah sholat Isya, udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau imam, ini Pak Imam, ada yang mengingatkan makmum. Kalau 3 rakaat kok udah tahiyat, pasti makmum mengatakan subhanallah. Kalau lagi sholat sendiri, kira-kira apa yang kita lakukan? Makanya kata Rasulullah, ikuti yang meyakinkanmu. Kalau kita yakinnya, oh udah 4 rakaat, ya udah ikuti 4 rakaat. Kalau yakinnya kayaknya baru 3 rakaat, ya udah baru 3 rakaat.
tinggal nambah 1 rakaat. Nah, jadi dalam ibadah sholat saja, karena memang sholat itu ibadah yang besar dan berat, karena setan itu hadir bersama kita. Makanya kehusuan kita itu kadang-kadang nggak sempurna. Coba kita Allahu Akbar, baca doa iftitah, dengerin imam, tapi kadang pikiran kemana-mana, mikirin macam-macam. Pernah nggak kita khusyuk nggak ingat apa-apa kecuali ingat sholat? Kayaknya jarang. Kita lebih sering pikiran kemana-mana gitu kan. Apakah ngurusin acara hari ini gitu kan. Nah itu memang kerjaan setan. Makanya kita harus melawannya, terus berupaya untuk khusyuk. Nah jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih, untuk menentukan sikap setiap kita. Bahkan nanti dalam hadis lainnya itu disebutkan istafti qalbaka, minta fatwa dari hatimu. Berarti kan kita punya hak untuk menentukannya, nggak boleh dipaksa oleh orang lain. Setiap kita punya hati yang bisa menimbang mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, makanya hati kita pun nanti akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah, karena hati ini yang menentukan pilihan kita itu. Nah, artinya setiap orang minimal untuk kepentingan dirinya dia boleh berijtihad. Jadi kita berhak untuk melakukan pilihan. Yang meragukan tinggalkan, yang meyakinkan ikuti. Nah, termasuk dalam contoh ketika kita dulu mau menikah, kan menimbang-nimbang kan, ini cocok nggak kira-kira sebagai pasangan kita. Nah, kalau meragukan ya tinggalkan, cari yang lain gitu kan. Tentunya setelah bermusyawarah, setelah istikharah gitu kan. Karena nikah mah ibadahnya sepanjang hidup, beda dengan sholat gitu kan. Sholat mah 5 waktu selesai, 5 menit selesai. Tapi ibadah nikah itu sepanjang kita hidup. Makanya perlu dilihat bagaimana karakternya. Dia akan menemani kita sampai kita wafat. Nah, jadi dalam konteks ibadah nikah perlu sikap memilih. Nah, disinilah pentingnya hadis tadi. Kita harus mengikuti keyakinan, jangan yang meragukan. Nah, kemudian dalam hal makanan, kita yakin nih makanan ini asalnya halal. Tapi ada yang meragukan gitu kan. Ini kecampur enggak dengan bahan-bahan yang haram. Seperti contoh, ada restoran, di situ ada yang halal, ada juga yang non halal. Yaitu mah gampang kita, udah tinggalin aja cari yang halal. Tapi di satu wilayah itu sulit untuk memilih. Contoh di mayoritas non muslim, makanan itu ya nggak ada tulisannya halal atau non halal. Kayak di Jepang lah katakanlah, atau di Australia. Ya kita tinggal memilih yang tidak meragukan. Kalau yang halal dan yang haram itu kan seperti ayam, kambing, sapi gitu kan. Apakah disembelih dengan baca basmalah atau masaknya bercampur enggak dengan yang haram. Udah kita tinggal pilih aja, telur, ikan yang aman gitu kan. Nah, dalam kondisi kita ragu, ya udah tinggalkan saja. Nyari roti aja yang halal gitu kan. Nyari buah saja yang
halal. Nah, jadi bisa kita jadikan patokan di sini karena sudah dilegalkan oleh Rasul, kita boleh memilih. Nah, kemudian yang makruh, nah ini yang masih terjebak dalam hal-hal yang makruh. Yang makruh itu definisinya kan dilakukan, ditinggalkan dapat pahala lebih utama gitu kan. Dilakukan ya enggak besar juga dosanya gitu kan. Contoh, mau sholat kita makan itu ada pete, ada jengkol. Kira-kira kita makan enggak? Ya makan mah makan aja gitu kan. Cuma nanti sikat gigi biar enggak bau. Kalau di samping kita bau pete kan repot juga gitu kan. Atau makan duren, ada yang enggak doyan duren, Masya Allah itu baunya bisa memabukkan gitu. Apalagi kalau sendawa gitu kan, itu bau duren gitu. Nah maka hindarkan dulu, jangan makan jelang sholat. Nah kalau rokok gimana? Ini makruh ini. Nah, tapi para kiai, para ustadz juga masih ngerokok. Ini beratnya urusannya. Tapi sebaiknya memang dihindari. Yang makruh itu sebaiknya dihindari. Ya mungkin rokok sesekali aja gitu ya. Nah, jadi utamanya yang makruh dihindari. Pilih yang halal mutlak gitu kan. Yang makruh-makruh tinggalkan. Nah, termasuk MUI kita masih mengharamkan bintang tuh yang 0% itu. Kan dulu ada bir bintang kan, tapi sekarang mereka produk tidak ada alkoholnya, non alkohol. Kenapa masih diharamkan oleh MUI? Karena masih ada kesamaan dengan yang haramnya. Masih bintangnya itu nggak dirubah, bir bintangnya itu, meskipun birnya hilang masih ada bintangnya itu. Khawatir orang minum ini juga minum bir bintang gitu kan, khawatir, kekhawatiran yang besar itu. Makanya secara zatnya dia nggak ada alkoholnya, tapi kok masih dilarang oleh MUI, khawatir nanti orang biasa minum ini kemudian beralih ke minuman yang sama tadi itu, hilang birnya doang, bintangnya masih ada gitu kan. Nah jadi untuk menghindari sesuatu yang membahayakan makanya tetap dilarang. Nah termasuk larangan ke tempat-tempat yang bisa jadi mengundang fitnah. Nah seperti ke bar gitu kan. Hukum aslinya mah nggak masalah gitu kan. Orang tempat tergantung di situ kan ada yang haram, ada yang halal juga kan. Cuman khawatir orang terjebak kepada yang haram, ya dilarang ke tempat-tempat seperti itu. Iseng doang gitu kan. Pas iseng ada setan di situ. Harusnya minum yang halal, minum yang haram gitu kan. Nah makanya hindari tempat-tempat yang jelas-jelas meragukan itu. Jadi cari kafe yang halal gitu kan, karena masih banyak warung-warung yang halal dibandingkan yang haram. Nah, maka hadis ini secara sosial mengajarkan kepada kita menyelamatkan diri itu lebih diutamakan daripada menjerumuskan diri kita kepada sesuatu yang mengundang bencana. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kan kita menghindarkan diri dari hal-hal yang mengundang bencana itu.
Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan kita bahwa yang meyakinkan itulah yang benar, sementara yang meragukan itu masih sumir gitu kan, belum jelas. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita harus punya bekal. Karena bagaimana kita bisa berubah kepada yang yakin dari yang meragukan tanpa adanya bekal. Nah, bekal itu adalah ilmu. Kita bisa melihat ini benar, ini salah kalau kita sudah tahu ilmunya. Maka mau tidak mau kita harus menambah wawasan keilmuan Islam. Nah, disinilah pentingnya membaca itu. Jadi membaca bisa dengan sendiri, lisan atau tulisan, bisa juga dengan ngaji gitu kan, dengar informasi dari orang yang memang punya kapabilitas untuk menyampaikan agama. Nah, jadi sekarang alhamdulillah banyak sarana yang memudahkan. Lihat YouTube, bahkan TikTok pun itu ceramah udah banyak ke situ gitu kan. Al-Muslimin aja yang belum ada gitu ya. YouTube-nya udah ada alhamdulillah, TikTok-nya belum ada nih. Karena memang kayak di TikTok itu penggalannya pendek-pendek gitu kan, enggak sepanjang di YouTube. Jadi setiap muslim harus menambah wawasan keislamannya agar bisa membedakan hal-hal yang meragukan dan hal-hal yang meyakinkan. Jadi tidak boleh kita berkutat dalam kejahilan, karena yang tidak punya ilmu itu namanya jahil. Sehingga Allah nyuruh kita iqra, membaca itu menggunakan mata dan juga pikiran. Nah, makanya nanti kata Allah terkait orang-orang yang masuk neraka di surah Tabarok Al-Mulk yang sering dibaca Pak Imam di subuh itu ya, ayat ke-9. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka para penduduk neraka itu mengatakan, andai kami di dunia itu mau mendengar dan mau berpikir, tentu kami tidak termasuk ahli neraka ini. Cuman penyesalannya terlambat karena nggak mau menggunakan telinganya untuk mendengar kebenaran, tidak mau menggunakan akalnya untuk mencerna kebenaran, sehingga terjerumus kepada kejahilan dan kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Makanya porsi setiap hari itu harus ditambah wawasan kita, baik dengan membaca Al-Quran dan terjemah serta tafsirnya, ataupun dengan mendengar ceramah-ceramah keagamaan. Nah, saya tuh pernah mendengar Syekh Asy-Sya'rawi itu di YouTube juga ada. Banyak dari kita, kata beliau, merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki, sehingga akalnya tidak pernah bertambah. Padahal akal kita itu yang membedakan kita dengan makhluk selain manusia, yaitu binatang. Akal kita terus bertumbuh, sementara tubuh kita terus mengalami penurunan, sementara akal terus bertumbuh. Makanya kemampuan akal ini subhanallah. Jadi beliau itu ngajak kita untuk terus belajar sampai kita tidak mampu lagi untuk belajar. Nah, makanya bacaannya masya Allah. Itu Syekh Asy-Sya'rawi itu sangat luas bacaannya gitu kan. Dan itu menggunakan akal pikiran. Nah, mudah-mudahan kita mau baca gitu kan, atau mau dengar gitu kan. Coba Al-Quran udah selesai belum baca terjemahnya? Udah selesai belum baca tafsirnya? Jangan sampai keburu matanya nggak bisa ngelihat. Harus pakai bantuan gitu kan.
Nah, makanya harus dicicil. Menuntut ilmu itu enggak sekaligus, harus dikit-dikit gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bertambah keyakinannya untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Nah, kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hikmah dari setiap orang itu bukan karena banyaknya hafalan yang dia miliki, tapi yang dilihat itu adalah pengamalannya. Jadi amal nih buah dari ilmu. Kalau tahu ilmunya tapi enggak diamalkan, ya enggak manfaat. Nah, makanya Rasul menghindarkan kita dari yang meragukan, ikut yang meyakinkan, agar kita mau beramal sholih. Karena ketika ilmunya tidak manfaat, ya tidak mengantarkan ke surga juga, gitu kan. Nah, jadi yang manfaat itu tahu teorinya, kemudian dipraktekkan dalam amal kesehariannya. Hal ini selaras dengan sindiran Allah kepada ahli kitab di surah Al-Jumu'ah ayat ke-5. Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat lalu mereka tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran kitab. Nah, ini sindiran awalnya bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena ada di dalam Quran kita, Allah juga hakikatnya menyindir kita. Jangan sampai kita punya Al-Quran tapi kita tidak mengamalkannya, sehingga terjebak seperti orang Yahudi, ada kitab Taurat tapi tidak manfaat bagi mereka. Nah, jadi ini teguran keras kepada kita. Jangan sampai kok kita ada Al-Quran, kok enggak paham, kok enggak mengamalkan. Kenapa? Karena malas belajar. Nah, jadi saat ini yang terpelihara dari kesalahan itu hanya Al-Quran. Kitab-kitab lainnya itu sudah banyak penyimpangannya. Makanya kalau kita lihat ceramahnya Profesor Zakir Naik tentang perbandingan agama, perbandingan kitab-kitab yang ada, itu hampir 100% kitab-kitab yang ada selain Al-Quran itu sudah mengalami perombakan sesuai dengan keinginan para tokoh-tokoh mereka. Nggak ada yang murni lagi gitu kan, kitab apapun itu kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf hilang, itu seluruh dunia akan protes gitu. Makanya kitab yang satu-satunya dihafal oleh pengikutnya ya hanya Quran. Yang lain gitu kan, ada hafal? Nggak hafal, karena banyak pertentangan di dalamnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lewat panduan hadis ini mudah-mudahan kita semakin menyadari gitu kan, bahwa agama kita ini memang agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang meragukan, ikuti yang meyakinkan. Bahkan nanti dibantu oleh Allah dengan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau kita ragunya nggak kelar gitu kan. Udah menimbang-nimbang kok masih ragu aja gitu kan. Udah minta pendapat juga masih belum yakin. Ya udah minta sama Allah. Makanya doa di istikharah itu kan masya Allah meminta bantuan dari Allah. Jika menurut ilmumu ini baik bagiku, maka mudahkan. Jika ini
masalah ini membahayakan bagiku, maka hindarkan gitu kan. Jadi kita diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis yang simpel ini memberikan panduan bagi kita satu kaidah ya, bahwa kita ini punya hati. Yang kata Rasul tadi itu istafti qalbaka, minta fatwa dari hatimu. Kalau hati itu kan dia menimbang hasil penglihatan, dia menimbang hasil pendengaran, dicerna oleh pikirannya, jadi sebuah keputusan. Nah, ya kalau sebagai rakyat biasa, ya alhamdulillah tinggal ikut pimpinan. Tapi kalau jadi pemimpin, apakah pemimpin rumah tangga, pemimpin wilayah gitu kan, itu butuh pemikiran yang mendalam agar kebijakannya tidak menyulitkan rakyat gitu kan. Makanya pemimpin itu berat di hadapan Allah. Di rumah tangga saja, suami tidak akan masuk surga sebelum istri anaknya ditanya. Jadi tanggung jawabnya besar karena dia memimpin istri dan anak-anaknya. Ketua musola akan ditanya tentang jamaahnya, Pak RT akan ditanya tentang warganya, terus seperti itu. Makanya presiden itu kalau dia tidak adil itu berat untuk masuk surga Allah. Maka keadilan ini dirumuskan dengan kebijakan hasil perenungan tadi itu. Makanya dalam Islam pemimpin itu dia harus paham Al-Quran, paham hadis gitu. Nah kalau di kita ya kalau standarnya ini nggak ada yang lulus gitu kan. Nah makanya kita milih pemimpin yang minimal yang lebih dekat kepada ajaran agama kita. Nah, jadi jangan asal pilih saja, karena ada tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, maka ketika kita terperosok dalam satu wawasan, satu momentum di mana kita ragu, yang pertama kita lakukan minta fatwa kepada diri kita, dan yang kedua adalah bermusyawarah dengan orang-orang solih. Jadi penting juga punya kawan, punya sahabat, teman-teman yang benar, yang jujur, yang solih gitu kan, yang tidak menjerumuskan kita. Nah, makanya teman itu nanti juga akan memberikan syafaat, tapi paling ujung gitu kan ya. Nah, setelah syafaat yang diizinkan Allah, teman itu paling ujung nanti akan memberi syafaat kepada kita. Nah itu pun atas izin Allah, karena kita yang mengenal nih itu akan ditanya masing-masing oleh Allah terkait orang lain yang ada kaitannya dengan kita. Maka memiliki teman-teman yang soleh itu juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Nah, kalau temannya baik, ya dia akan mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau temannya enggak baik, ya dia juga akan mengajak kepada ketidakbaikan itu. Maka disinilah urgensi memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Makanya nanti di surah Al-Asr itu kan ada anjuran untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan untuk selalu berada dalam kebenaran dan juga kesabaran. Nah, karena hidup ini banyak ujiannya.
Jadi kita harus punya teman-teman yang saling menguatkan dan saling membantu kita dalam urusan-urusan di mana kita perlu bantuan. Nah, seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu terkenal dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Imam Hasan Al-Basri itu beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang amal-amal kita. Maka bantulah saudaramu untuk beramal soleh. Nah, jadi kita harus menyelamatkan diri kita dan juga mengajak orang lain. Nah, jadi tidak berhenti di kita kalau punya kebaikan. Orang lain pun harus kita ajak biar mereka merasakan kebaikan ini. Nah, makanya dakwah itu milik kita bersama. Dakwah itu bukan hanya tugas kiai, ustadz, penceramah, bukan. Tapi setiap kita adalah dai. Ya minimal sesuai kemampuan kita masing-masing. Mengajak diri kita agar terus istiqomah dalam kebaikan. Mendidik istri, anak-anak kita agar terus dalam ketaatan. Itu juga dakwah. Karena Allah itu mencatat semua amal kita, kecil maupun besar. Nah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Bahkan dalam riwayat lainnya, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Engkau menjadi perantara seseorang menuju kebaikan itu lebih baik bagimu dari unta merah, mobil paling mahal. Atau dalam riwayat lainnya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ngajarin orang dari tidak bisa, kemudian dia bisa, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ngajarin orang dari tidak bisa baca Quran lewat huruf-huruf hijaiyah, apakah Iqra dan lain sebagainya, kemudian dia bisa, Masya Allah, pahalanya berlimpah. Seorang ayah atau ibu ngajarin surah Al-Fatihah kepada anaknya, lalu dibaca tiap sholat, itu ayah ibunya dapat pahala. Diajarin lagi kepada cucunya, terus berlanjut pahalanya itu. Makanya dakwah itu milik kita semua. Mengajak kepada kebaikan itu tugas kita semua. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang baik dan mengajak orang agar menjadi baik, insya Allah. Nah, kemudian bagaimana kita menerapkan hadis ini dalam keseharian kita, bahwa seorang muslim itu harus memiliki sifat kehati-hatian, warok. Al-warok itu dia hati-hati, karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak disukai Allah dia lakukan. Maka kehati-hatian ini dalam berbagai urusan. Hati-hati memilah dan memilih. Jangan yang halal sama yang haram sama aja, enggak. Yang halal dan yang haram itu beda. Nah, makanya kita dipandu oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar terus menghindari hal-hal yang meragukan. Nah, makanya yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Nah, di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Nah, kalau kaum muslimin dia menghindari yang syubhat itu. Ini ada uang gitu kan, nggak jelas sumbernya dari mana. Ya udah tinggalin. Nah, apalagi kalau
para pejabat publiknya. Ini uang berseliweran, apalagi di musim kampanye nih. Ada yang udah dapat uang kan? Ya kalau jelas mah ambil aja gitu kan. Tapi kalau nggak jelas, kita tinggalkan. Jadi agar kita selamat, tidak ada yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para jemaah sekalian, udah waktu syuruk, sampai di sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo, ada yang mau tanya enggak? Ini minumannya baru satu yang datang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau monggo, bismillah. Biasanya Pak Basuki, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan keraguan-raguan. Iya. Ketika apalagi ini bulan seperti ini, bahwa tadi pahalanya berlimpah-limpah yang disampaikan tadi. Jadi ketika kita kemarin Ramadan kemarin ada yang belum kita bayar, ya, jadi kita meninggalkan Ramadan, tidak puasa karena sakit. Nah, dilaksanakan di bulan ini, apakah itu lebih baik atau mungkin di bulan lain, dan bulan ini untuk puasa yang berlimpah-limpah hitungannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah qada Ramadan itu dilakukan sebelum Ramadan. Nah, kalau kita pilih di bulan Rajab itu jauh lebih baik dibandingkan di bulan lainnya. Apalagi kalau disandingkan, contoh kita qada Ramadan di hari Senin yang juga bertepatan di Ayyamul Bid di bulan Rajab. Wah, itu berlimpah pahalanya. Jadi dapat 3 pahala. Nah, makanya silakan boleh di hari Senin, Kamis atau Ayyamul Bid di bulan Rajab niatnya qada puasa Ramadan. Terutama bagi ibu-ibu ya yang belum selesai bayar utangnya, silakan manfaatkan bulan Rajab untuk bayar utang puasa. Nah, kayak kita juga nggak bayar utang gitu. Kita puasa Ayyamul Bid bertepatan di hari Senin atau Kamis, itu dapat 3 kemuliaan tadi. Ayyamul Bidnya, hari Seninnya, dan bulan Rajabnya. Nah, makanya beruntung bagi orang-orang yang rajin puasa. Ini ahli puasa enggak? Nah, mudah-mudahan insya Allah. Jadi bulan Rajab minimal 3 hari Ayyamul Bid itu ya. Mudah-mudahan kita bisa puasa. Syukur-syukur kalau ditambah Senin dan Kamis. Gitu ya, Bapak Basuki. Jadi boleh qada Ramadan di bulan Rajab, bahkan diutamakan karena memang bulan mulia. Pahalanya berlipat dibandingkan di bulan lainnya. Cuman yang tidak dianjurkan itu di hari-hari istimewa seperti puasa Arafah. Dia nilainya 2 tahun. Nah, atau puasa Asyura nilainya 1 tahun. Maka itu mah dipisahkan dengan puasa wajib. Jadi ada 2 puasa yang nilainya luar biasa. Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah
dan puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Itu mah niatnya puasa Arafah, niatnya puasa Asyura, bukan puasa qada. Nah, kalau puasa qada silahkan di hari-hari lainnya. Atau 6 hari di bulan Syawal itu tidak bisa. Karena 6 hari di bulan Syawal itu menyempurnakan Ramadan. Maka dilakukan di luar 6 hari di bulan Syawal itu. Begitu. Baik. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau cukup mari kita tutup pengajian ini dengan kita berdoa. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hali wal mali wal ma'al. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma thabbit aqdamahum wa saddid ramyahum wa kun lahum wakilan wa nasiran wa muayyida. Allahumma alaika bil yahud. Allahumma shattit shamlahum wa farrik jam'ahum wa zalzilhum min tahti aqdamihim innaka antal azizul qahhar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.